Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah membawakan Mas Ibu. Oke, baik semuanya. Selamat pagi dan semangat masih dong. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tolong kalian cek dulu kanan kiri kalian apakah sudah masuk semua dan sudah hadir. Oke, baik. Sudah hadir semua dan sudah lengkap ya. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai anak-anak. Sebelum Ibu melakukan absensi, tolong kalian periksa kerapihan kalian seperti biasa. Untuk yang perempuan, tolong hijabnya yang rapi dan dibenarkan. Dan untuk yang laki-laki, jika rambutnya masih panjang, harap dicukur. Oke, benar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Agus, Anissa, jangan bercanda. Ani, Arsyad, Agus, Budi. Oke, semuanya hadir semua ya teman-teman. Hadir semua ya anak-anak. Oke, baik. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu mau bertanya anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang puisi. Apa itu puisi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo, kalau tidak ada yang bisa jawab, Ibu akan pilih satu orang untuk menjawab. Iya, Dinda, apa? Benar sekali. Puisi adalah karya sastra singkat yang ditulis menggunakan kata yang bermakna dan kata-kata indah untuk mengungkapkan suatu perasaan atau pikiran. Jadi ketika kita menulis suatu puisi, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang puisi. Dan tolong kalian pahami lagi, ketika kita menulis puisi, itu berarti kita mengungkapkan sebuah perasaan atau pikiran kita gitu. Ketika kita lagi kesel dengan seseorang, kita menulis sebuah puisi, itu adalah suatu karya sastra yang singkat anak-anak. Dan ketika kita menulis puisi, apa yang perlu kita ketahui? Apa? Iya, diksi, pilihan katanya. Kalau kalian tidak memilih kata yang baik dan tidak memilah kata yang baik, maka puisi tersebut tidak akan hidup. Irama dan rimanya juga. Jadi jangan monoton terus ketika kita menulis sebuah puisi. Ada lagi apa? Majasnya, benar. Gaya bahasa yang kita tulis dalam sebuah puisi itu harus benar-benar sesuai gitu. Contohnya apa yang kemarin kita sudah praktekkan? Karya Hairil Anwar tentang Aku. Boleh ada yang mau bacakan? Tidak ada, malu-malu ya. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sewa sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Itu adalah salah satu contoh puisi tentang aku, tentang sebuah seorang yang menulis itu tidak perlu untuk menghalangi, tidak perlu untuk melakukan sebuah apapun agar dia tidak akan maju lagi. Jadi itu adalah puisi tentang semangat, sedih, semangat, marah, kekecewaan. Itu adalah satu dalam puisi tersebut. Oke, baik anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Iya, teks yang memuat penjelasan umum atau rinci mengenai suatu objek atau
fenomena yang diamati. Jadi ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, maka kita harus mengamati anak-anak, mengamati suatu hewan, tumbuhan, atau keadaan tertentu atau tempat wisata. Itu bisa kalian amati. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang teks laporan hasil observasi? Oke, kita akan melakukan praktek nantinya menulis teks laporan hasil observasi. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, dapat dipahami semua ya. Oke, dapat dipahami. Kita ketemu lagi di hari Kamis jam pertama ya anak-anak. Minggu depan, pekan depan. Ya, baik. Pekan depan kita bertemu lagi. Tidak ada yang ditanyakan. Oke. Ibu akhiri dan terima kasih banyak semuanya atas antusias untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Semoga kita sehat selalu. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah buat atas ibu ya.